Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang Perjalanan Tunas Roh. Perjalanan Tunas Roh adalah sebuah film anime Jepang yang dirilis pada tahun 2022. Film ini diciptakan oleh sutradara Jepang terkenal dari generasi baru, Makoto Shinkai, yang juga bertindak sebagai penulis skenario dan sutradara. Ini merupakan bagian terakhir dari trilogi bencana yang disutradarai oleh Shinkai, dengan dua film sebelumnya yang lebih terkenal, yaitu Your Name dan Weathering with You. Namun, kita belum membahas dua film tersebut, mungkin nanti kita akan membahasnya di kesempatan lain. Ketiga film ini merupakan film bencana, tetapi masing-masing menggambarkan bencana yang berbeda. Your Name mengisahkan tentang tabrakan komet dengan bumi, Weathering with You tentang cuaca yang tidak normal, dan Perjalanan Tunas Roh tentang gempa bumi. Melalui urutan ini, film-film tersebut menggambarkan tiga jenis reaksi manusia terhadap bencana yang berbeda. Your Name ingin menghentikan bencana dengan melakukan perjalanan waktu. Ini merupakan respons pertama manusia ketika mereka berhadapan dengan bencana, yaitu berharap bisa mencegahnya jika mereka dapat memprediksinya. Namun, dalam Weathering with You, suasana hati berubah ketika menyadari bahwa bencana tidak bisa dicegah. Manusia hanya bisa menerimanya, bahkan memilih untuk melaluinya. Sementara dalam Perjalanan Tunas Roh, film ini menunjukkan kehidupan baru setelah menerima bencana. Bagaimana menghadapi lebih banyak bencana di masa depan, film ini juga menggabungkan mitologi Jepang dan pandangan dunia yang unik untuk menjelaskan mengapa bencana terjadi. Film ini juga memperkenalkan karakter utama wanita, seorang siswi SMA berusia 16 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di prefektur Miyazaki, Jepang, bernama Rinka Koyomi. Pada satu hari, dia melihat seorang pria tampan di jalan menuju sekolah dan merasa mengenalnya dari suatu tempat. Film ini berlatar waktu pada tahun 2023, satu tahun setelah perilisan pada tahun 2022. Bagi yang belum menonton, mungkin bisa mencari di Amazon karena sudah tersedia secara gratis dengan menjadi anggota. Namun, hati-hati dengan spoiler. Jadi ketika film ini dirilis, itu sebenarnya menggambarkan masa depan, tetapi bagi kita, itu adalah peristiwa tahun lalu. Pria tampan yang muncul dalam film ini adalah seorang mahasiswa yang pertama kali datang ke tempat itu untuk mencari sebuah pintu. Film ini berjudul Perjalanan Tunas Roh. Meskipun dalam bahasa Jepang, namanya adalah Lingya no Sekimori, atau penjaga pintu Lingya. Ini berkaitan dengan karakter utama, seorang penjaga pintu yang bertugas menutup pintu-pintu. Namun pintu-pintu yang dia tutup bukanlah pintu biasa, melainkan pintu yang menghubungkan dunia kita dengan dunia lain. Karakter utama pria ini bernama Soso Kusatari. Nama belakangnya Kusatari, sebenarnya bukan nama yang dibuat-buat. Itu adalah nama keluarga yang benar-benar ada di Jepang, meskipun orang dengan nama itu sangat jarang. Film ini juga merujuk pada mitologi Jepang, di mana diyakini bahwa dewa-dewa jahat bisa menimbulkan masalah di dunia. Ada cerita tentang salah satu dewa yang kembali ke surga dan meminta saudara perempuannya Dewi Matahari untuk membiarkannya tinggal. Dewi Matahari khawatir bahwa dia akan menyebabkan masalah. Jadi dia mengusulkan pertukaran tahanan untuk menjaga agar dia tidak membuat masalah. Dalam pertukaran itu, dewa tersebut memecahkan pedangnya menjadi 3 bagian dan mengubahnya menjadi 3 dewi. Inilah asal-usul nama keluarga Soso yang berhubungan dengan dewi-dewi tersebut. Tugas Kusatari adalah menutup pintu-pintu yang menghubungkan dunia kita dengan dunia lain. Dunia lain ini disebut coba, sementara dunia kita disebut realitas. Dunia kita disebut realitas karena kita hanya hidup di saat ini, tanpa masa lalu atau masa depan yang dapat kita ketahui. Dunia lain, coba, adalah tempat di mana waktu dapat dilihat dan diubah, kontras dengan realitas kita yang hanya berfokus pada saat ini. Jadi, dalam dunia coba, ada masa lalu dan masa depan, sehingga dunia tersebut disebut coba. Dalam dunia ini, tidak ada konsep waktu.
Jadi orang yang memasuki coba dapat bebas bergerak di antara masa lalu dan masa depan. Tokoh utama wanita pernah masuk ke coba saat kecil melalui sebuah pintu dan selalu bermimpi tentang pengalaman tersebut saat dewasa. Tokoh utama wanita, Rinka, adalah yatim piatu karena ibunya meninggal dalam gempa bumi Tohoku pada tahun 2011. Bibinya kemudian mengadopsinya dan membawanya ke prefektur Miyazaki di ujung selatan Jepang agar dia jauh dari kenangan menyedihkan tersebut. Dalam dunia coba, hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat dan mengaksesnya, dan mereka dapat melihat masa lalu dan masa depan serta makhluk-makhluk gaib yang tidak ada di dunia nyata. Dalam film ini, digambarkan bahwa jika makhluk gaib besar yang disebut cacing tanah keluar dari coba dan mencapai dunia nyata, itu akan menyebabkan gempa bumi besar. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menutup pintu yang digunakan makhluk tersebut untuk masuk ke dunia nyata. Ini merupakan tugas penting yang dilakukan oleh keluarga Kusatari dari generasi ke generasi. Mereka adalah satu-satunya yang bisa melihat dan menutup pintu tersebut. Pintu tersebut muncul di berbagai tempat di Jepang dan dinamakan pintu belakang, yang merupakan pintu penghubung antara kota dan desa. Pintu tersebut dapat muncul di mana saja dan disebut pintu jaring. Dan dari sinilah makhluk gaib keluar. Hanya keluarga Kusatari yang bisa melihat dan menutup pintu tersebut, sedangkan orang lain tidak bisa. Upaya menutup pintu tersebut dilakukan untuk mencegah gempa bumi yang disebabkan oleh makhluk gaib tersebut. Ini menunjukkan bahwa peran keluarga Kusatari sangat penting dalam menjaga keamanan Jepang dari gempa bumi yang disebabkan oleh makhluk gaib. Meskipun pekerjaan mereka tidak terlihat oleh banyak orang, upaya mereka telah membantu mencegah gempa bumi yang lebih serius di negara tersebut. Kalau tidak, gempa bumi akan terus terjadi. Tapi yang paling penting bukanlah pintu ini, melainkan sang kancil. Ketika kancil menarik batu itu, yang disebut batu luminescence, ada dua kunci di seluruh Jepang. Satu di ujung barat bernama kunci barat, yang ditarik oleh Rinka, dan yang lainnya di ujung timur disebut kunci timur. Kedua kunci ini adalah binatang roh dalam film ini, satu kucing putih dan satu kucing hitam, digunakan untuk menyegel cacing tanah. Mereka menahan kepala dan ekor cacing di bawah tanah, agar tidak dapat bergerak, sehingga tidak dapat menimbulkan gempa bumi besar. Tetapi ketika mereka melepaskannya, cacing akan keluar dan memicu gempa bumi besar. Batu luminescence adalah benda nyata di Jepang yang digunakan dalam banyak kuil. Ada yang menyebutnya batu penyegel atau batu formasi. Dalam film ini mereka adalah dua batu kunci yang digunakan untuk menahan makhluk tersebut. Dalam mitologi Jepang, ada legenda tentang makhluk raksasa di bawah tanah yang disebut naga atau ikan keli raksasa yang dapat menyebabkan gempa bumi. Makhluk raksasa ini diikat dengan dua batu di Jepang yang mencegahnya bergerak secara bebas dan menyebabkan gempa bumi. Namun, meskipun terikat, makhluk ini masih bisa melawan dan bahkan melarikan diri. Ketika salah satu kunci tidak dapat menahannya lagi, makhluk itu akan lepas dan menimbulkan gempa bumi. Ini adalah konsep yang diambil dari mitologi Jepang, dan di film ini diambil dari ide tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya telah dilakukan untuk menahan makhluk, itu tetap tidak bisa dihindari dari bergerak, dan manusia harus terus berusaha untuk menahannya. Dalam cerita, batu kunci yang ditarik oleh Rinka dilepaskan secara tidak sengaja oleh karakter lain yang disebut Ryuya, yang mengakibatkan kucing tersebut berubah menjadi seekor kucing kecil dan melarikan diri. Hal ini menandakan awal dari masalah yang lebih besar yang harus diatasi oleh para karakter dalam film tersebut. Terlebih lagi, karena makhluk itu tidak bisa terus terkunci, dia akan terus berpindah tempat dan kunci yang ada akan kehilangan keefektifannya. Ini adalah representasi dari konflik antara manusia dan alam, di mana manusia cenderung melupakan keterhubungannya dengan alam dan menganggap dirinya sebagai pemilik tanah.
sementara alam sendiri memiliki kekuatan untuk membalas tindakan manusia yang tidak bijaksana. Dalam film ini, para karakter harus berusaha untuk memahami hubungan mereka dengan alam dan bagaimana mereka dapat menjaga keseimbangan antara keinginan mereka dengan kepentingan alam. Bagaimana cara mereka merebutnya? Dengan memicu gempa bumi besar yang menghancurkan semua bangunan manusia dan mengembalikannya ke keadaan alamiah. Ini sebenarnya adalah akar dari semua bencana, yaitu perubahan dan kerusakan manusia yang mengganggu dewa. Namun, sayangnya, sebagian besar orang di dunia sekarang tidak percaya pada keberadaan dewa, bahkan banyak yang menganggap bahwa bumi adalah milik manusia dan dapat diubah sesuai keinginan manusia. Namun, ini menyebabkan berbagai bencana terus-menerus terjadi, mengingatkan kita bahwa ada kekuatan yang lebih kuat daripada manusia di dunia ini, yaitu alam. Ketika manusia terus berkembang dan semakin sombong, hanya akan menimbulkan lebih banyak bencana. Film ini menunjukkan bahwa bencana sebenarnya disebabkan oleh perilaku manusia sendiri. Bukan karena alam yang kejam atau menciptakan bencana untuk menguji kita. Kami yang menantangnya dengan perilaku kami memicu bencana. Selanjutnya, apa yang melambangkan pintu itu dan mengapa dewa harus datang melalui pintu itu ke dunia ini? Pintu itu akan muncul di mana saja yang telah diubah oleh manusia, dan itu tidak selalu berarti akan menyebabkan bencana. Ini membawa kita ke inti film ini yang merupakan simbolisme dari kunci. Kucing yang kecil atau besar mewakili kekuatan yang lebih kecil atau lebih besar dari batu luminescens yang bergantung pada kepercayaan manusia di tempat itu. Tetapi, kekuatan ini berasal dari kepercayaan manusia di tempat tersebut. Sehingga jika tempat itu tidak memiliki orang atau kepercayaan, kekuatan batu akan melemah. Oleh karena itu, kepercayaan kepada alam dan hal-hal yang misterius sangat penting. Ketika tempat tersebut ditinggalkan atau diabaikan oleh manusia, alam akan merespons dengan kekuatan yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa bencana adalah hasil dari perilaku kita dan kita harus bertanggung jawab atas dampaknya. Kita harus ingat bahwa kita hanya bagian dari bumi dan tidak memiliki hak untuk mengubah alam secara sembrono. Setiap tindakan manusia yang mengubah alam, meskipun tampak tidak signifikan, sebenarnya dapat memiliki dampak besar pada lingkungan dan menyebabkan bencana. Film ini menyampaikan pesan bahwa kita harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap alam dan selalu mengingat untuk bertanggung jawab atas dampaknya.